Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Agustin dari Prodi S1 Farmasi tingkat 2 semester 4. Di sini saya ingin menjelaskan tentang darah dan lemak, di mana saya membuat video ini untuk memenuhi tugas biokimia dengan dosen pengampu Ibu Roselinia Kalipitranti, SSI MSI. Langsung saja, saya ingin menyampaikan yang pertama yaitu tentang darah. Darah merupakan salah satu jaringan dalam tubuh yang berbentuk cair, berwarna merah. Karena sifat darah yang berbeda dengan jaringan lain, mengakibatkan darah dapat bergerak dari satu tempat ke tempat lain, sehingga dapat menyebar ke berbagai kompartemen tubuh. Penyebaran harus terkontrol dan harus tetap berada pada satu ruangan agar darah benar-benar dapat menjangkau seluruh jaringan yang ada di dalam tubuh melalui sistem yang disebut sistem kardiovaskular yang meliputi jantung dan pembuluh darah. Dengan sistem tersebut, darah dapat diakomodasikan secara teratur dan diedarkan menuju organ dan jaringan yang tersebar di seluruh tubuh. Darah distribusikan melalui pembuluh darah dari jantung ke seluruh tubuh dan akan kembali lagi menuju jantung. Sistem ini berfungsi untuk memenuhi kebutuhan sel atau jaringan akan nutrien dan oksigen, serta mentransfer sisa metabolisme sel atau jaringan keluar dari tubuh. Kemudian, fungsi darah secara umum menurut THRU tahun 2013 adalah yang pertama, mengangkut sari-sari makanan dari usus ke jaringan. Darah bekerja sebagai sistem pengangkutan dan mengantarkan semua bahan kimia, oksigen, dan zat-zat makanan, nutrisi atau zat yang dibutuhkan oleh sel-sel jaringan untuk melakukan aktivitas fisiologis, membuang karbon dioksida, serta hasil pembuangan sisa metabolisme dan lainnya keluar. Yang kedua yaitu sel darah merah atau eritrosit, mengantarkan oksigen O2 dari paru-paru ke seluruh jaringan dan mengangkut karbon dioksida atau CO2 dari jaringan tubuh menuju ke paru-paru. Mengacu pada WHO, kadar hemoglobin normal untuk anak kisaran umur 5-11 tahun yakni kurang dari 11,5 gram per dl. Umur 12-14 tahun yaitu kurang dari 12,0 gram per dl. Wanita dengan usia di atas 15 tahun yakni lebih dari 12,0 gram per dl. Dan laki-laki dengan usia di atas 15 tahun yakni lebih dari 13,0 per dl. Anemia merupakan suatu keadaan di mana jumlah hemoglobin seseorang di bawah batas normal sesuai dengan umur dan jenis kelamin. Gejala anemia umumnya adalah gejala yang timbul pada semua jenis anemia akibat anoksia, organ target, dan mekanisme kompensasi. Mekanisme kompensasi tubuh terhadap penurunan hemoglobin. Gejala-gejala tersebut yakni lemah, letih, lesu, sakit kepala, pusing, berkunang-kunang, dan gejala anemia tersebut dapat berdampak pada penurunan daya tahan tubuh dan daya konsentrasi pada saat proses pembelajaran. Kaitannya dengan prestasi siswa yang sedang belajar. Kemudian, yang kedua saya ingin menjelaskan tentang lemak. Lemak yaitu yang ada di dalam tubuh makhluk hidup seperti manusia pasti memiliki lemak. Pengertian lemak adalah salah satu sumber energi yang sangat penting dibutuhkan khususnya manusia gunanya melakukan aktivitas sehari-hari. Manusia mempunyai tubuh yang membutuhkan kadar lemak yang seimbang. Hal ini untuk membuat agar cadangan energi tetap ada. Akan jika lemak yang terdapat di dalam tubuh melebihi batas normal, maka akan mengalami obesitas yang pada akhirnya akan menimbulkan berbagai macam jenis penyakit. Oleh karena itu,
kadar lemak yang ada di dalam darah yang berlebih haruslah berolahraga, diet, atau membakar lemak yang ada di dalam tubuh. Lemak merupakan suatu molekul yang terdiri atas oksigen, hidrogen, karbon, dan terkadang terdapat nitrogen serta fosforus. Penyakit dari lemak itu bisa menyebabkan jantung, kanker, obesitas, dan resistensi insulin, dan mempengaruhi sel darah merah itu. Yang mempengaruhi sel darah merah itu mempunyai penyakit anemia, anemia aplastik, dan polisitemia. Dan pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.